adik-adik terkasih yang ada di rumah. Apa kabarnya untuk hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Terlebih mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik persembahannya sudah siapkah? Oh, sudah siap. Papa atau mamanya siap mendampingi? Siap. Oke, kalau begitu kita akan menaikkan pujian kita. Kita nyatakan pujian kita dari terbitnya matahari. Oke, kita nyanyikan dengan musik kita. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh menaikkan pujian kami. Dan Tuhan, kami masih mau melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah bersama kami adik-adik sekolah minggu beserta kakak guru kami Tuhan, agar melalui pujian kami, melalui kami mendengarkan firman-Mu, terpuji termulia nama Tuhan. Terlebih firman-Mu dapat kami pakaikan di tengah kehidupan kami. Inilah kami semuanya adik-adik sekolah minggu Tuhan. Engkau tetap hadir bersama kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kebaktian kami. Inilah doa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, bekerja, kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, kerja buat Tuhan, bersama teman-teman kita. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar ku salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar
pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, membuang diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan hadir memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kakak guru Tuhan juga berkati, agar ia bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, bacaan Alkitab kita untuk minggu ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Iya adik-adik, inilah nats kita untuk minggu ini. Nats ini tadi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa adik-adik? Karena Rasul Paulus mendengar berita bahwa jemaat yang ada di Tesalonika sudah tidak tertib lagi kehidupannya. Mereka tidak mau bekerja lagi. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali semua jemaat di Tesalonika agar mereka tetap bekerja. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita yang bisa kita renungkan bersama-sama. Iya, ada seorang anak, dia sekolah kelas 4 SD. Ya, dia dari umur 6 bulan, ayahnya sudah meninggal. Jadi dia tidak mengenal atau merasakan kasih sosok seorang ayah. Jadi dia tinggal bersama ibunya. Dia hanya merasakan kasih sayang seorang ibu. Dia anak-anak yang luar biasa loh adik-adik. Kenapa? Dia orangnya pekerja keras. Dia suka membuat kue. Dia suka membuat karya-karya untuk bisa dia jual loh adik-adik. Jadi ketika di sekolah dia jual kue buatannya, karya-karya buatannya dia jual. Kemudian adik-adik, uang yang sudah dia terima dia kumpulkan, dia tabung. Nah, sekian waktu adik-adik, dia akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Nah adik-adik, ketika dia masuk sekolah, uang tabungannya tadi bisa membeli seragam, bisa membeli buku, dia juga bisa membantu orang tuanya membayar uang sekolahnya. Luar biasa ya adik-adik.
Ternyata dari hasil kerja kerasnya dia bisa membantu orang tuanya. Nah, adik-adik, kemudian seiring waktu dia akan melanjutkan sekolahnya ke SMA. Ternyata adik-adik, dari usahanya membuat kue tadi berkembang terus. Dia sudah memiliki karyawan loh adik-adik, yang dia ajarin cara membuat kue dan karya-karya lainnya. Usahanya berkembang bagus. Nah, itulah orang yang giat bekerja, mau bekerja keras, pasti ada hasilnya. Luar biasa ya adik-adik. Anak tadi, dia juga adik-adik sudah bisa membeli HP. Dia beli HP, kemudian dari HP-nya dia mempromosikan jualannya. Nah, akhirnya usahanya berkembang pesat. Iya adik-adik. Nah, luar biasa ya teman kita tadi, di dalam dia mau bekerja keras. Adik-adik patut mencontoh anak ini tadi. Mau bekerja keras. Adik-adik juga bisa bekerja di rumah, membantu orang tua. Ketika mamanya sudah lelah, sudah capek, adik-adik bisa membantu menyapu, bisa membantu mencuci piring, membantu hal-hal yang lain, meringankan beban mama kita di rumah. Ya adik-adik, nah ternyata tidak seperti jemaat di Tesalonika ya adik-adik. Ternyata jemaat di Tesalonika ini mereka masih banyak yang malas bekerja. Sehingga Paulus menasehati mereka, bahkan Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja tidak akan makan. Itu hanya akan menjadi parasit. Adik-adik tahu apa parasit? Iya, orang-orang yang hanya menumpang pada orang lain, mengharapkan bantuan dari orang lain. Ya, jadi adik-adik sesuai dengan tema kita hari ini adalah bekerja, tidak malas-malasan. Ya, jadi kita yang masih malas-malasan, nih hari ini kita diingatkan kembali supaya kita terus mau bekerja, giat bekerja, giat belajar untuk masa depan kita. Ciri-ciri anak Tuhan tidak malas. Anak Tuhan giat bekerja, mau belajar. Itu ciri-ciri anak Tuhan, ya. Jadi ini juga disampaikan kepada kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau bekerja. Iya adik-adik. Nah, satu lagi untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 6 ayat 6. Ya, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang giat bekerja. Kuasa Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang sudah kita persiapkan, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kita mau bernyanyi, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Kita nyanyikan, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur.
syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami ini dengan baik. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukannya. Kami juga mendoakan adik-adik kami. Mereka sudah mengikuti ujian. Kami percaya Tuhan memberkati sehingga hasilnya baik. Untuk pembelajaran mereka juga Tuhan berkati. Adik-adik kami masih belajar dari rumah. Mereka tetap semangat, mereka tetap sukacita untuk mengikutinya. Dan mereka juga bisa mempergunakan waktu mereka dengan baik. Kami juga teringat akan adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan yang memberkati adik-adik kami, obat-obatan yang mereka makan, makanan, minuman Tuhan berkati, sehingga adik-adik kami bisa lekas sembuh, sempurna, dan bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kami juga mendoakan orang tua kami, berkati mereka, berikan kesehatan, berkati juga usaha-usaha mereka, tambahkan rezeki mereka, sehingga orang tua kami juga bisa memenuhi kebutuhan kami. Kami juga mendoakan situasi keadaan bangsa negara kami pada saat ini. Tuhan memberkati pemerintahan kami di dalam menanggulangi keadaan sekarang, virus pandemi. Tuhan memberkati para medis sehingga mereka juga kuat, mereka tetap tangguh untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang memberkati sehingga situasi sekarang ini bisa cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati sehingga persembahan kami ini bisa dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam ibadah kami ini kami tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, si Enggo ngajari kita pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelardu iperbadiamin, rahlah min kini rajandu, selah min pratendu ibas doni enda bagini surga, berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si madakini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, terima kasih untuk adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah kita minggu ini. Ya adik-adik, tetap semangat, tetap sukacita, dan terus menjaga kesehatan. Jangan lupa ya adik-adik, tetap setia mengikuti ibadah. Minggu depan juga kita setia mengikuti ibadah. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.